Nanti dapat rezeki kelas bisnis bahagia. Bintang 3 bahagia. Nanti pas kita lagi safar bintang 5 bahagia. Kita makan tahu tempe bahagia. Nanti sedikit agak banyak tahu tempe oncom ikan tambah bahagia. Udah hidup bahagia dengan rasa syukurnya. Dan orang yang bersyukur gak perlu standar tinggi. Apapun yang dia alami, apapun yang dia hadapi, apapun yang Allah berikan, Allah tetapkan, selalu bisa dia syukuri. Makanya semuanya enjoy untuk dijalani. Itu orang bersyukur. Dan Allah cinta kepada dia yang bersyukur. Sebagaimana kata Nabi SAW. Sesungguhnya Allah ridha kepada orang yang bersyukur. Makan dia bersyukur, minum dia bersyukur. Selalu ingat kepada Allah, banyak-banyak syukur kepada Allah dalam apapun keadaannya. 2. Sadari nikmat Allah sekecil apapun. Gigi baru dirasa rasa syukurnya setelah kita sakit gigi. Sehat baru kita sadari betapa sehat itu mahal ketika kita sakit. Sadar betapa nyamannya atas pertolongan Allah punya keturunan setelah keturunan itu diambil. Ketika anak kita ada, kita, ini anak ABCXYZ. Begitu anak kita diambil barulah, ya Allah, ya Allah. Ada teman seangkatannya ingat, ada teman mainnya, ya Allah, kalau anak saya, seanak saya itu seusia jenengan mbak. Nah. Ya kan? Waktu punya diabaikan. Ini siapapun yang gak punya rasa syukur, siapapun yang gak punya rasa syukur atas apa yang sedang dimilikinya hari ini, maka Allah akan uji dia dengan dicabut apa yang dimilikinya hari ini, supaya dia pandai nanti bersyukur kepada Allah setelah kehilangan. Kalau kita gak bisa mensyukuri apa yang kita miliki, nanti Allah akan uji dengan dihilangkan salah satu nikmat, lalu kita menjadi hamba yang bersyukur. Baru nanti kerasa, oh ternyata punya itu nikmatnya. Terasanya kapan? Ketika kehilangan. Maka jangan nunggu dulu sampai hilang baru kita bersyukur. Jangan nunggu dulu. Sekarang yang ada, yang kita punya, syukuri. Allah suka sama hamba yang bersyukur. Ayat berapa hadirin? 74. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh Allah mengetahui apa yang kalian sembunyikan di dalam dada-dada kalian dan apa yang kalian nyatakan. Artinya Allah tahu segala isi hati manusia, baik yang disembunyikan ataupun yang diperlihatkan, baik yang disembunyikan, dirahasiakan ataupun yang ditampakkan. Tidak ada yang sedikit pun luput dari pengetahuan Allah, termasuk niat, rencana atau kebohongan-kebohongan. Kita bohong, Allah tahu. Kita niat baik, Allah tahu. Contoh, ada seorang anak misalnya, ini contoh ya jemaah. Ada seorang anak misalnya, dia berminta kepada Allah, bermohon kepada Allah, ya Allah saya niat mau berangkatin haji orang tua saya, mbah-mbah saya, semua orang saya mau berangkatin haji. Itu dia niat, Allah tahu niatnya. Dan ini hebatnya ya jemaah. Kepada siapapun yang menonton tayangan ini kami himbau, kalau kita bisa mulai dengan niat, mulailah dengan niat sesegera mungkin. Kenapa? Karena Nabi bersabda, sesiapa yang berniat, man hamma bihasanatin, siapa yang berniat satu kebaikan atau banyak kebaikan, falam ya'malha, belum terlaksana, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah akan tetapkan padanya kebaikan kamilah, yang sempurna. Saya niat hari ini, misalkan hari Ahad, besok hari Senin saya berniat, ya Allah saya akan puasa Senin Kamis, ya Allah seumur hidup saya ini niat saya. Ternyata hari Ahad itu meninggal, kira-kira panen pahala puasa sunnah atau enggak? Panen pahalanya. Saya berniat ya Allah untuk memberangkatkan umrah dan haji kepada sebanyak-banyaknya orang ya Allah. Lalu ternyata hari itu dia wafat, dia dapat pahala haji umrahnya banyak orang atau enggak? Dapat. Kenapa? Karena Nabi yang bilang,
Kata Nabi, man hamma bihasanatin. Ham itu punya cita-cita, keinginan. Bihasanah tentang satu kebaikan. Falam ya'malha, belum terlaksana. Meninggal dunia atau uzur syar'i yang lain. Katabahallahu indah, Allah tetap tuliskan di sisinya. Hasanatan kamilah, kebaikan sempurna seperti yang dia niatkan. Pentingnya niat. Sampai-sampai pun di banyak beberapa hadis dan kitab hadis termasuk Arba'in An-Nawawiyah, nomor 1 hadis itu dibuka dengan innamal a'malu binniyah. Amal itu tergantung niatnya. Jadi saya mengajak buat diri saya, keluarga kami dan kita bersama, yuk pasang niat dari sekarang. Niat yang paling mungkin jamaah bisa, ini berdoa kepada Allah, ya Allah, saya mau jadi orang yang paling luas manfaatnya, yang dirasa keberkahan, luas manfaatnya, dirasa keberkahan kehadirannya, dirasa juga kebermanfaatan sosialnya. Izinkan kami berangkatin haji banyak orang, berangkatin umroh banyak orang. Doa aja begitu. Izinkan saya nanti membuka peluang-peluang jariah sebelum saya meninggal dunia. Niatin aja. Ya Allah, saya pengen bangun masjid lagi nanti di daerah A, di daerah B, lalu dimakmurkan di daerah sana. Saya berniat untuk mewakafkan. Niat aja, niat aja. Kalau kita nggak nyampe, sempurna pahala diraih. Pahala apa itu namanya? Pahala niat. Itu baiknya Islam. Niat aja sudah dapat pahala. Jadi berniat dari sekarang. Kalau saya punya kalimat gini. Kadang-kadang ini salah satu doa saya. Mungkin jemaah kalau mau niru silakan, kalau enggak pun enggak apa-apa. Saya berdoa begini. Ya Allah, saya berniat untuk melakukan semua amal salih sejak zaman Nabi Allah Adam hingga zaman Nabi Allah Muhammad hingga akhir zaman. Saya berniat untuk melakukan semua amal salih yang nabimu, rasulmu dan semua orang-orang salih salihat telah melakukannya sampai kiamat. Saya berniat ya Allah. Kalau saya ngucap gitu jemaah. Saya berniat melakukan semua amal soleh yang engkau syariatkan. Sudah sejak zaman Nabi Allah Adam AS sampai Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat. Mudah-mudahan dari niat itu gak terputus, terus ngalir ke kita. Ngelakuin semua amal soleh, semuanya. Semuanya, benar-benar semuanya. Doa. Amal soleh kita terbatas ya jemaah. Kita gak sanggup menyapu bersih semuanya. Di satu sisi ahlul Quran, ahlul sadaqah, ahlul Quran, ahlul ilmi, ahlul amal. Menjadi ahli dalam banyak hal, itu hal yang tidak mudah. Tapi dengan niat insya Allah kita bisa tuh melaksanakan. Ya Allah, saya berniat melakukan semua amal saya sejak engkau syariatkan pada zaman Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Dah. Begitu aja. Apapun doa tuh kalau dia dibawa ke Allah tentu boleh. Doa apa saja yang dibawa ke Allah tentu boleh. Next. Ayat berapa? Poinnya berikutnya 74. Ini 74 juga kata Nabi SAW, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa atqakum aw kama qala. Kata Nabi SAW, Allah tidak melihat kepada rupa kalian, Allah tidak melihat kepada harta benda kalian, tetapi yang Allah lihat adalah hati dan amal-amal kalian. Allah enggak ngelihat ke harta, Allah enggak melihat ke rupa, yang Allah lihat amal dan hatinya. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang kembali kepada Allah membawa hati yang selamat. Qalbun salim, hatinya selamat.
Jangan iri sama pencapaian orang, jangan dengki sama orang. Orang punya pencapaian, kita pasti punya juga rezeki pencapaiannya masing-masing. Jangan iri karena masing-masing punya waktunya, masing-masing punya kiprahnya, masing-masing punya bidangnya. Dan apalagi kalimatnya, semua ada waktunya. Hadirin jangan hasut. Hidupnya dia enak banget ya. Tar dulu. Hadirin, jangan jadi orang yang gampang hasut, gampang hasad. Jangan jadi orang yang gampang hasad sama nikmatnya orang lain, karena kita gak pernah tahu Allah sudah mencabut apa dari diri beliau. Jangan dengki juga sama pencapaiannya orang lain, karena kita gak tahu berdarah-darahnya beliau. Yang kita tahu hari ini beliau nikmat, tapi kan kita gak tahu bagaimana behind the scene dari semua yang hari ini beliau telah dapatkan. Dan Nabi itu berpesan, sering-seringlah untuk perihal dunia, unzur ilaman asfala minkum, lihatnya ke bawah untuk perihal dunia. Wala tanzur ilaman huwa fauqakum, jangan sering-sering lihat ke atas. Fahuwa ajdaru alla tazdaru nikmatallah, itu lebih membuat kamu gak nyepelein nikmat Allah dan membuat kamu nanti mensyukuri apa yang itu membuat kamu tidak menyepelekan nikmatnya Allah, dan nantinya pasti membuat kita mensyukuri apa yang telah kita miliki. Jangan hasad sama nikmatnya orang. Kalau ada orang mencapai sesuatu, ucap jelas-jelas, ya Allah, setelah ini giliran saya. Begitu aja. Jangan iri, jangan dengki, karena tidaklah orang itu iri kecuali yang rusak dirinya sendiri. Tidaklah orang itu mendengki kecuali yang hancur juga dirinya sendiri. Jangan dengki, jangan iri sama pencapaiannya orang. Biasa aja. Bahkan kalau bisa kita ngeliatnya dengan alhamdulillah, penuh rasa syukur juga. Jangan jadi orang yang 4S, susah melihat orang senang, senangnya melihat orang susah. Tetangga beli kulkas baru, suaminya dicubit. Tuh loh Pak, lihat kulkas baru. Kulkas kita mau dari zaman Fir'aun ini Pak. Tetangga beli mobil baru, tipes. Jangan hadirin. Belajar bersyukur. Jangan terlalu peduli dengan pandangan manusia, tapi fokuslah pada pandangan Allah. Nih hadirin, ya hadirin. Jangan maunya dihormati sama orang. Orang menghormati kita, tapi kalau Allah enggak, Allah maksudnya bukan menghormati, tapi orang menghormati kita, tapi kalau Allah benci sama kita, nggak ada artinya. Orang sangat respectful kepada kita, tapi Allah tidak, nggak ada artinya. Orang sangat menyanjung-nyanjung, tapi kalau Allah benci kita, nggak ada artinya sanjungan manusia. Maka fokusnya itu bukan pada apa yang dipandang manusia, fokus kepada pandangan Allah kepada kita sebagai hamba. Dan celaan manusia itu nggak bahaya kok. Fitnah manusia itu nggak bahaya. Cibiran, caci maki dari manusia itu nggak bahaya. Yang bahaya kita kalau sampai dibenci Allah, itu yang bahaya. Sejauh mana cibiran manusia membahayakan? Enggak, biasa aja. Manusia menghina nih. Pernah kejadian enggak sama Nabi SAW hinaan-hinaan itu? Pernah. Muhammad itu penyihir. Muhammad itu muzammam. Muhammad itu pemecah belah. Muhammad itu. Dia kan terus orang-orang kufur ini menghina Nabi SAW. Kira-kira bahaya enggak buat Nabi? Enggak. Kira-kira dengan hinaan orang-orang kufar, Nabi menjadi hina atau menjadi tambah mulia? Tambah mulia di sisi Allah dan mulia di hati orang beriman. Mereka yang menghina capek atau capek? Capek sendiri hadirin. Maka salah satu sikap yang paling cool ketika kita dihina adalah diam. Diamin aja. Jangan pedulikan, jangan direspon. Diamin aja. Capek sendiri. Itu sikap paling cool yang bisa kita lakukan saat kita dihina. Tapi kan saya sakit hati Ustadz. Sebentar aja, jangan lama-lama.
bangkit lagi, fokus kepada yang membuat kita lebih baik. Next, 75. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di langit dan di bumi melainkan tercatat dalam kitab Lauh Mahfuz. 76 terakhir. Sungguh Al-Quran ini menjelaskan kepada Bani Israel sebagian besar dari perkara-perkara yang mereka selisihkan. Kata Nabi SAW, Nabi bersabda di hadis Muslim nomor hadis 2653, Allah menetapkan takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum Dia menciptakan langit dan bumi. Hadirin, takdir terbaik itu sedang kita jalani. Takdir terbaik itu sedang kita jalani hari ini. Karena kata Nabi, Allah telah menciptakan takdir 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dan kita tahu takdir kita tuh ada dalam genggaman Allah yang maha baik. Maka sudah pasti takdir yang Allah tulis untuk kita tuh takdir yang baik. Gak mungkin gak baik. Hari ini kesempatan kita untuk menjalani takdir terbaik kita dengan baik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Amalan kita harus membawa kita pada takdir terbaik kita. Jemput takdir terbaik itu, lakukan yang terbaik. Allah pasti juga akan datangkan yang baik-baik. Insya Allah. Pola hidup harus selalu percaya bahwa takdir Allah sudah pasti yang terbaik. Yang kedua, jangan takut menghadapi masa depan. Pasrahkan kepada Allah Azza wa Jalla tentang apa yang Allah tulis di Lauh Mahfuz. Kan pertanyaan gini, Allah tetapkan takdir, betul. Takdir Allah pasti yang terbaik atau yang buruk? Baik, karena kita tahu Allahnya maha baik. Pertanyaannya, kita tahu nggak yang telah tertulis di Lauh Mahfuz tentang kita itu apa? Tahu nggak? Nggak tahu. Jamaah tahu nggak nanti yang terjadi di 2025 kepada jamaah dan keluarga apa? Tahu atau nggak? Nggak tahu. Yang bisa dilakukan selalu berbuat kebaikan, lakukan yang terbaik. Cuma itu. That's it. Saya nggak tahu nih 2025 apakah saya nyampe umurnya, ataukah di tahun itu saya berpulang, ataukah di tahun itu ada badai besar sebesar 2024 yang hari ini sudah kami alami misalkan. Kita nggak tahu, saya nggak tahu juga. Tapi saya tahu penulis takdir terbaik sudah menulis takdir saya 50.000 tahun sebelum diciptakannya bumi dan langit. Maka nggak mungkin takdir itu pasti buruk, nggak mungkin. Tinggal sayanya, tinggal kitanya. Beramal solih, konsisten, ulet, ketekunan. Udah nggak bisa lagi poles-polesan nih, nggak bisa lagi nih. Semua based on setelah taufik dari Allah, based on kerja keras, based on konsistennya, based on tekunnya, uletnya dan sejenisnya. Jadi kalau kita mau dapatkan sesuatu, tekunlah, konsistenlah, uletlah. Berasa nggak hasilnya hari-hari pertama? Nggak berasa, bahkan sampai tahun-tahun ketiga mungkin nggak berasa, tahun keempat belum berasa, tahun kelima belum berasa, tahun keenam belum berasa, tahun ketujuh masih belum terasa, tahun ke-8 udah mulai ada nih hilal-hilalnya, tahun ke-9 hilalnya makin terang misalnya contoh, tahun ke-10 makin kian tampak hilalnya misalkan contoh. Boleh jadi kayak gitu. Ingat tukang batu aja deh jamaah. 99 memukul batu tanpa menyisakan retakan sedikit pun. Ternyata di pukulan yang ke-100 batu itu terbelah. Konsisten aja. Kita sadar diri ya jamaah. Kita anak orang kaya, iya atau bukan? Bukan. Udah. Kita bukan terlahir dari orang tua yang memang kaya raya konglomerat. Secara tampang kita juga pas-pasan, secara ilmu kita biasa aja, mungkin secara apalagi materi kita juga bukan yang tadilah orang kaya. Tapi kita punya Allah,
Allah mengajari kita untuk tekun, konsisten, lakukan. Ya udah, lakuin aja. Di bidangnya. Kalau kita bukan yang paling kaya, kita bukan yang paling tekun, kita bukan yang paling punya banyak segalanya gitu. Apa yang kita punya? Kayak air netes di batu, lama-lama batunya dekok, udah gitu aja. Kayak orang memukul batu 99 pukulan tanpa retakan, ternyata pukulan ke 100 batunya pecah. Udah gitu aja. Ngandalin kaya, kita bukan terlahir dari orang tua yang konglomerat misalkan. Ngandalin ilmu, ilmu kita juga pasan. Tapi tahu gak jemaah? Terkadang orang-orang yang dengan merasa dirinya itu BODOH, dia yang sering mencoba. Makanya belakangan ada kalimat, ternyata yang dulu selalu juara kelas ranking 1, 2, 3 tak terkalahkan, tak tergantikan dan gak jadi apa-apa itu aku. Ada kalimat kayak gitu kan di Reels Seliweran. Ternyata bapak-bapak yang setiap weekend ikut ngantri ngajak liburan anak itu aku. Ternyata tadi juara kelas yang gak jadi apa-apa itu aku. Itu kan sekarang lagi trending sedikit tuh di sosial media tuh. Lagi banyak tuh kalimat-kalimat yang kayak gitu. Ternyata mbak-mbak yang dulu begini-gini itu sekarang aku misalkan. Itu kan lagi ada banyak yang kayak gitu-gitu. Tapi kenapa kadang ada orang juara kelas, mungkin secara dunia bisa kita katakan belum Allah titipkan. Boleh jadi salah satu alasannya adalah karena kepintarannya menghalangi dia untuk mencoba sesuatu. Kan semakin pintar kadang orang tuh ragu melangkah ya. Kan semakin banyak nanti kalau melangkah, nanti kalau ini, nanti kalau ini. Dia semakin pintar kan semakin tahu resiko. Semakin tahu resiko kan makin ragu melangkah. Akhirnya nggak melangkah-melangkah. Sedangkan yang mohon maaf, yang mungkin secara ranking nih paling terakhir, misalkan santrinya 36, ini ranking ke 36 misalkan. Tapi beliau tuh, halah udah yuk, halah udah coba dulu, gagal bangkit lagi. Seperti itu jemaah. Sampai-sampai saya pernah dinasihatin sama siapa gitu, lupa nggak terlintas, tapi nasihatnya bagus bang. Orang yang pintar tapi tidak mencoba akan dikalahkan sama yang tidak pintar tapi terus mencoba. Diulangin ya kalimatnya. Orang yang pintar tapi tidak pernah mencoba akan dikalahkan sama yang tidak pintar tapi terus mencoba. Pantang menyerah, tekun, ulet, konsisten. Walaupun tidak pintar, tapi dia pantang menyerah. Karena bukan tentang siapa yang paling duluan memulai, tapi siapa yang paling bisa bertahan sampai akhir. Jadi kalau sekarang kita lagi berusaha di satu bidang dan kita rasa ada kemungkinan di bidang ini kita akan tetapi kita akan konsentrasi di bidang ini, lakukan aja. Capek pasti. Jemaah kayak seolah tuh gak ada efek yang berdampak kan. Ngaji tiap subuh, apa efeknya buat hidup saya? Uang juga gak nambah-nambah. Karena mungkin perasaan itu hadir ya. Ngaji subuh tiap subuh gimana? Tapi nanti coba deh setahun lagi, teman-teman yang nonton live TikTok, YouTube, Instagram, coba deh ntar 3 tahun lagi gitu, mampir kalau masih hidup ya, sekali lagi kalau masih hidup, misalkan qadarullah Allah takdirkan, misalkan setahun lagi deh, 3 tahun nggak tahu terlalu lama, umur juga nggak tahu nyampe atau enggak, tapi misalkan setahun lagi datang kajian live, ternyata kajian subuh syuruk live, ilmu-ilmu sepele yang kadang disampaikan itu tuh baru sekarang kerasa dampaknya. Kami dulu ngaji di pondok kami, Pondok Mu'alimin Jogja, itu pondoknya Mbah Yai Haji Ahmad Dahlan di Patang Puluhan.
Kami ngaji kitab Riyadhus Shalihin. Kami ngaji di pondok sama Ustaz Ridwan Hamidi, LC, MA, MPI. Itu gurunda-gurunda kami tuh. Yo kadang-kadang ngantuk jamaah. Ini belajar apa ini? Kadang-kadang ngukur meja itu apa? Begini, meja diukur gini. Anak mualimin begitu sampai sekarang masih tidur di kelas. Itu dulu kayak gitu, masih tidur di kelas. Aduh jamaah, saking capeknya ya, namanya di pondok tuh jam 3 udah harus bangun. Dibangunin. Zaman-zaman dulu masih diselepet sejadah. Dan kami biasa aja. Mujanib kami, Kak Sumarito bawa sejadah. Plak, plak, dibangunin. Kami biasa aja. Ayo bangun, blak, blak. Pakai sejadah yang dibuntul gitu loh jemaah. Kami biasa aja. Kalau sekarang mungkin aku dipukul pakai sejadah. Lapor polisi, penjarakan mujanibnya. Ayo dong jemaah. Kita jadi orang tua juga harus bijak lah. Pasrahkan ke pondok. Tapi kan bukan untuk itu Ustadz anak saya. Enggak, yaelah. Lagian juga sejadah itu kan juga tergantung anaknya toh. Lah kalau anaknya udah bangun dari awal, ya nggak kena. Tapi kalau anaknya emang, kalau anaknya emang itu double kayak luar biasa, ya wajar kalau dibangunin pakai sejadah. Tapi ala kulli hal kadang-kadang itu tuh yang membentuk. Oh iya, ayo. Nah kembali lagi nih, maksudnya dulu kami nggak ngerasa itu tuh manfaat di masa yang akan datang. Ngapain sih? Belajar. Mungkin perasaan para santri-santri zaman itu tuh begitu. Capek tahu belajar. Setelah lulus baru kerasa. Ternyata ini ya ilmu kemarin. Ternyata itu ya ilmu kemarin. Nah boleh jadi kita kajian subuh syuruk nih sama begitu. Bosen, garuk-garuk kepala, nyandar, selonjoran kakinya. Kita nggak nganggep kayak aduh piye ngantuk. Mau pulang kok jam 6 belum selesai ini. Waduh. Kadang mungkin kita ngerasa kayak gitu. Tapi nanti mungkin 2 tahun lagi jamaah mampir ke live streaming, jamaah mungkin hadir ke masjid maaf lagi. Ini nih ilmu dulu nih yang saya datang. Ini dulu nih saya pernah ingat banget beliau nyampein ini nih, cerita tentang apa gitu. Kisah tentang pemukul batu 100 kali, baru keinget oh iya ya. Kisah tentang Bunda Aisyah difitnah selingkuh lalu Bunda Aisyah diam, oh iya ya. Saya ngerasain setelah saya difitnah ternyata diam itu benar-benar menjawab. Meskipun saya terus dihujani dengan fitnahan, misalkan kayak gitu jamaah. Oh ya benar saya pernah diceritain gini. Nah, belum sekarang atau belum besok lusa, pasti di tahun-tahun yang akan datang ilmu yang kita pelajari itu akan manfaat. Dan untuk santri-santri di sini ada Mas Rama, siapa? Rais, ada putranya Mas Teguh, Mas siapa? Zidan, Mas Didan, Rais, ada Bahri, sebelahnya Bahri ada Fahri, putranya Mbak Ani, siapa Mbak Ani? Oh kakaknya Fahri, Hanif, siapa? Mas Hanif, ini yang mas-mas putra-putranya juga, mas satunya lagi semuanya yang pada santri-santri lagi belajarlah, capek nggak apa-apa, tidur nggak apa-apa. Nanti setelah lulus datang ke sini. Kami pun juga akan senja menua. Gak selamanya juga nanti kami akan bisa bersamai. Setelah kami tiada, yang melanjutkan pasti adalah anak-anak kita nanti. Yang melanjutkan pasti generasi-generasi yang akan datang. Karena hidup ini terus berputar. Orang-orang yang dulu, ini pensiunan ini. Oh pensiunan, berarti dulu beliau pernah orang yang juga bekerja. Sekarang yang bekerja pun nanti bakal jadi pensiunan. Kita ini menua jemaah. Nggak ada yang makin tahun makin muda, nggak ada. Kita ini makin tua. Yuk makin sadar waktu kita makin dekat untuk pulang. Mudah-mudahan istiqomah, wafatnya di tanah suci Makkah Madinah, wafatnya husnul khatimah. Alhamdulillah pagi ini tadi
teman-teman sudah berangkat duluan. Insya Allah besok kami akan membersamai jamaah Astur angkatan ke-11. Jadi besok izin jamaah, ini estafet yang agak panjang. Tanggal 29 Desember besok tetap ngaji satu kali sama kami. Kami berangkatnya nanti jam 8 pagi. Jadi besok subuh syuruk masih bisa kita ngaji. 29 sampai 8 Januari ada umroh grup. Kami membersamai umroh grup. Pulang tanggal 8 sampai Jakarta, tanggal 9 sampai 15 Januari berangkat umroh lagi, umroh private. Setelah itu tanggal 15, 16, 17, 18 kami ada di Palu, teman-teman ada di Palu. Nanti bisa silakan cek posternya yang ada di Palu. 19 ada acara me time di Jakarta di Ballroom Horizon Bekasi sampai tanggal 20. 21 kemungkinan baru pulang ke sini. Jadi kurang lebih itu kayak hajian. Dari tanggal 29 sampai tanggal 21 kemungkinan baru kita ketemu lagi. 22 harian kira-kira. Insya Allah jamaah tetap akan ada yang membersamai dari asatid Masjid Muhammad Al-Fatih, Ustadz Mufti Ustadz Jiyad, Ustadz Faisal ataupun Ustadz yang lain. Insya Allah nanti akan membersamai di kajian subuh hingga syuruk. Begitu ya hadirin. Tanggal 18 di Palu, teman-teman silakan dicatat tanggalnya 18 di Palu. Kalau teman-teman mungkin ada yang di Palu, bisa dicek di info kajian sekitaran Palu. Nanti teman-teman dapatkan infonya di sana. Tanggal 19 ada acara me time di Ballroom Hotel Horizon Bekasi. Tanggal 19 insya Allah kalau masih hidup. Begitu hadirin. Dan untuk hadirin yang ikut andil dan mau menyebarluaskan ilmu, silakan hadirin bisa langsung ke Bank Muamalat 50900 12099. Diulang 50900 12099 atas nama kajian HAS. Hadirin juga yang mau meluaskan tanah untuk kebermanfaatan Masjid Muhammad Al-Fatih dan sekelingkungannya, hadirin juga bisa langsung pembebasan tanah di 50 Bank Muamalat juga, ulangi 509001966 atas nama Sekolah Hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih. Dan alhamdulillah Sekolah Hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih sudah buka inden tahun ajaran 2025, 2026 dan inden tahun berikutnya lagi 2026, 2027. Yang inden 2026, 2027 sudah ada 3 santri. Yang inden di 2025 besok sudah ada banyak, alhamdulillah dengan pertolongan Allah. Silakan hadirin kalau mau, silakan. Insya Allah nanti bisa langsung datang ke sini setiap pagi jam 8 sampai jam 2 ada asatid yang piket akan membersamai. Kalau jauh nanti bisa lewat WhatsApp. Sekarang zaman udah serba mudah, lewat WhatsApp aja daftarnya sangat bisa. Begitu hadirin. Dan ini info ya jamaah, izin disampaikan khusus warga Wonolelo, apalagi desa Margorejo. Kalau mau sekolah full gratis. Silahkan sampaikan khusus desa Margorejo. Secara umumnya Wonolelo, karena Masjid Maaf dan sekelilingnya kalau bisa berdampak buat warga sekitarnya. Kemarin tuh kalau bisa disampaikan infonya, warga-warga sini kalau mau silahkan jamaah disupport, insya Allah full support. Sampaikan. Ada ini juga apa namanya STDI juga ada ya. STDI juga ada, STDI kampus itu baru 4 mahasiswanya. Kalau jamaah juga mau itu full gratis. Makannya juga berasnya disiapkan, lauknya mandiri. Berasnya, rice cookernya disiapkan, tempat tinggalnya disiapkan. Tapi lauk mandiri. Begitu hadirin. Tolong ini di note ya jamaah. Mudah-mudahan nanti disampaikan. Begitu, mudah-mudahan jadi jariah buat kita bersama. Istiqomah, wafatnya husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.